Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak. Pak. Apa Pak. kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pak. Ya, Baik-baik. alhamdulillah. Mas sehat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa sebelum memulai pelajaran. Silahkan ketua kelas. Terima kasih atas pemimpin doanya. Oke, kita mulai aja untuk pelajaran hari ini. Apakah sudah siap semua untuk anak-anak hari ini melaksanakan pembelajaran? Ya, Pak. Siap Ya, ya? Pak. Ya. Eh, Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, langkah baiknya kita bisa melihat lebih jauh tentang materi yang akan kita pelajari. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang menggambar ilustrasi. Untuk itu, sebelum lupa Bapak mau menyampaikan. Sesuai dengan moto dari Dinas Pendidikan kita, bahwa kita harus bisa hidup dengan bersih, maka coba lihat di laci kalian apakah ada sampah ataukah ada bungkus-bungkus jajanan, silahkan untuk dicek. Banyak, Pak. yang sering Oke, nyampah itu Pak silakan Oris, untuk Ini yang suka diambil. buang sembarangan ini, Pak. Siapa nih? Silakan untuk diambil dulu anak-anak, kemudian silakan kalian buang di kotak sampah yang telah sedia di depan kelas. Ya, memang kita harus bisa menerapkan kebersihan ya anak-anak, makanya untuk sekolah kita memang ada pembiasaan namanya untuk membersihkan piket, bersih kelas dan bersih halaman, karena kebersihan itu adalah mencerminkan dari diri pribadi kita sendiri. Oke, Kebersihan sebagian dari iman, Pak. betul, Ismira, betul sekali. Yang nggak pakai masker ada di sini? Saya lupa Pak. Tidak dipakai. Iya, Pak. Siapa yang lupa Lupa, itu tadi? Pak. Tetap jaga Ya, kesehatan, peduli dengan kebersihan. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya Bapak memberikan manfaat dari apa yang akan kita pelajari hari ini. Seperti yang Pak Ibnu menjelaskan tadi, kita akan menggambar ilustrasi. Apa sih gunanya ilustrasi itu untuk kehidupan kita, untuk manfaat kita di lingkungan kita? Ada yang bisa membantu saya untuk menjawab mungkin dari pengetahuan kalian masing-masing, gitu. Boleh Muklas? Seperti Untuk meluapkan perasaan, Pak. betul, salah satunya adalah meluapkan perasaan. Saya, Pak. Boleh Ismira. Untuk Iya, menggambarkan sabar, keadaan ya. yang saya lihat, Pak. Biar ada Betul dokumentasinya. Betul sekali. Kalau dilihat dari lingkungan kalian, banyak nggak objeknya yang bisa kalian buat untuk ilustrasi? Banyak, Pak. Banyak, Sana Pak. pasar, Pak. Banyak, Pak. Sana sekolah, Pasar, bisa. mall Sekolah, juga Pak. bisa. Sebelum kita masuk ke Pak, pembelajaran. Ibu izin ke toilet ya, Pak. Oh boleh, silahkan. Tapi jangan lama-lama ya, Rita ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian dapat mendapatkan gambaran sedikit tentang apa sih ilustrasi itu. Nah, maka dari itu, Bapak akan menayangkan sebuah video. Silakan nanti video ini bisa kalian amati, kalian lihat, atau mungkin kalau perlu kalian catat ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Pak, itu Dede pakai topi di kelas, Pak. Dede, Iya, maaf, topinya Pak. tolong topinya. Ya, Nggak boleh maaf, pakai Pak. topi di kelas ya. Ya, maaf, Pak. Silahkan disimak untuk gambar-gambarnya. Ada apa ini? Kepala ini burung. Ada burung. Nah, ini bagus, Pak. Ya, ada burung. Kemudian ada Reporter. Harry Potter ya ini ya, Harry Potter ya. Iya, Pak. Ada kartun juga di sini, naga dengan Naga. manusia. Ini juga Rumah Ya. pohon, Pak. Tahu kayu. Kalimantan ini. ada teleskop. Ini ada apa ini? Messi. Messi ya, betul Messi. Nah, ini toko superhero X-Men. Yang tahu suka superhero X-Men, ini juga X-Men. Anak-anak, dari video yang setelah Bapak tampilkan, adakah yang bisa mengomentari dari video-video tadi yang telah Pak Ibnu sampaikan? Di situ kan ada kepala burung bersayap berbadan kuda, gitu ya. Ada Messi, ada apa tadi? Saya, Pak. X-Men. Boleh, Lismira? Dari gambarnya itu ada yang dilebih-lebihkan, ada yang normal juga, Pak. Betul sekali. Oke,
Anak-anak, dari gambar yang telah Bapak sampaikan itu adalah semuanya gambar ilustrasi. Tadi mau jawab Ya, apa? itu adalah gambar ilustrasi. Nah, ini adalah gambaran awal kalian untuk kita dapat masuk ke materi yang akan kita kupas tuntas sampai akhir selama 40 menit. Setelah kalian menyimak materi atau video yang barusan anak-anak lihat itu, dapat menyimpulkan bahwa oh ternyata ada yang dilebih-lebihkan, oh ternyata ada yang sesuai dengan kenyataan gitu ya. Nah, kita kaitkan dengan gambar-gambar yang telah kita lihat sebelumnya. Saya akan menampilkan satu video lagi anak-anak. Ini adalah video tentang materi yang akan kita pelajari. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Sudah, Pak. Nah, oke. Ini adalah materi yang akan kita pelajari anak-anak, yaitu pengertian dan jenis gambar ilustrasi. Nah, di sini sudah ada contoh-contohnya ya. Contoh-contoh dari gambar ilustrasi. Silakan untuk dapat mengamati, ya, membaca, kemudian mencatatnya, atau menyimaknya. Oke, kita mulai. Jadi ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau tujuan. Nanti di sini ilustrasi itu akan berbentuk berwarna dan tidak berwarna. Oke, kita lanjutkan kembali. Berarti dia bercerita ya, Pak? Gambar ilustrasi itu. Iya, betul, Ismira. Jadi gambar ilustrasi ini adalah berfungsi untuk memperjelas cerita. Kita lanjut ya. Gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca. Jadi seperti halnya komik, ilustrasi itu harus sesuai dengan temanya ya. Tujuan dari cerita itu akan tersampaikan. Iis ngobrol, Pak. Jangan ngobrol dulu ya. Ngajak Iya, saya Ngobrol ngobrol Pak. terus, Is, Pak. ya. Nanti kalau kamu ngobrol, teman yang lain kasihan yang mau belajar. Gambar kartun dapat berupa tokoh manusia, ya. Humor bersifat lucu. Contohnya apa? Banyak sekali. Di sini yang dicontohkan adalah tokoh Petro Gareng. Tapi tidak hanya ini. Untuk yang di zaman yang modern sekarang banyak sekali. Ada Doraemon, ada SpongeBob, ada apa lagi? Hello Kitty. Hello Kitty, boleh. Banyak ya. Karikatur itu pada umumnya seringnya dibuat adalah tokoh-tokoh manusia ya, Nak ya. Walaupun juga kadang juga ada hewan ya. Karikatur bersifat bersifat melebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan. Tadi waktu kita di awal itu juga ada tuh gambar karikatur ya. Siapa tadi yang menyebutkan karikatur? Messi, Kalau nggak salah ya. Gambar Lionel Messi itu ya. Pak. Nah, Saya betul. sering lihat di korannya bapak saya, Pak. Oh boleh, silahkan. Yang mau cuci muka boleh silahkan. Jangan lama-lama ya, segera kembali. Anak-anak, ini adalah contoh dari karikatur. Jadi gambarnya itu melebih-lebihkan. Kepalanya besar, badannya kecil. Mbah apa ini, Mbah Suroso? Aduh. Ini Mbah Suroso, Lis. Masa nggak kenal? Itu Mbah Marijan, Nak. Marijan. Itu Mbah Marijan, Nak. Bukan Mbah Suroso. Iklannya aja yang Roso, ya. Gitu ya. Oke, itu sekedar informasi saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh dari komik anak-anak. Jadi dia memiliki dalam satu slide itu bisa memiliki beberapa gambar dengan alur cerita. Ada menggunakan komik yang satu buku, ada juga yang menggunakan komik potongan. Apalagi sekarang ada lebih canggih lagi, ada juga komik digital. Apa itu kemarin saya pernah baca itu di Line juga ada. Izin bertanya, Pak Ibnu. Boleh. Dedek, Juki boleh. juga ya Pak, Juki. Berarti Juki, ya. komik ini berarti mengandung ruang dan waktu yang berbeda-beda ya dalam satu panel ya. Betul, Dedek. Jadi, Dedek, untuk latar setting komik itu memang berbeda-beda, tergantung dengan posisi lokasi dia sedang melakukan adegannya. Ada di luar ruangan, ada di dalam ruangan, tergantung dengan cerita yang sedang disampaikan. Oke, Pak Ibnu ingin bertanya nih, apa sih bedanya komik itu dengan poster? Ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan Pak Ibnu? Izin menjawab, Pak Ibnu. Boleh, Dedek, boleh. Pak Ibnu. Satu-satu ya. Ya. Saya juga, Pak, mau. Boleh. Kalau poster itu tujuan utamanya informasi. Tetapi ada unsur hiburannya juga untuk poster. Dan poster itu lebih banyak mengandung unsur visual bentuk dibanding Iya, betul. garisnya. Betul.
Ya, kalau komik itu lebih banyak gambar juga. Ya gitulah Pak sama. Ya, betul sekali. Saya Pak. Mas. Iya, kalau poster itu dia mengajak atau mengarahkan ke sesuatu, Pak. Menganjurkan Oke, sesuatu berarti begitu. seperti kalimat ajakan gitu ya. Iya, Pak. Oke. Kalau komik, Kalau komik tuh gambarnya banyak, Pak. Kalau Banyak. komik banyak panelnya, Pak. semua jawabannya bagus-bagus. Intinya adalah kalau poster sebuah informasi yang disampaikan bisa berbentuk kalimat ajakan, event, informasi ya, yang terdiri dari unsur gambar dan tulisan. Kemudian kalau untuk komik, itu adalah sebuah cerita bergambar yang berisi tentang gambar tulisan yang memiliki alur cerita dan memiliki akhir. Tapi semua jawaban dari anak-anak semuanya bagus-bagus betul ya. Ini adalah contoh ilustrasi karya sastra ya. Kalau lebih jelasnya lagi, mungkin ini hanya sebagai contoh gambar, cuma di luar-luar juga banyak berbeda-beda gambarnya ya. Tapi ini adalah salah satu contoh dari ilustrasi karya sastra. Ini adalah contoh dari Fignet ya, anak-anak. Tadi pada gambar yang pertama juga ada itu Fignet, yaitu bentuk burung. Gambar kedua ya, video kedua itu ada namanya Fignet, bentuknya burung. Jadi Fignet itu berfungsi untuk mengisi bidang kosong pada media gambar. Setelah melihat tayangan video ini, anak-anak, adakah yang belum dipahami tentang gambar ilustrasi? Karena gambar ilustrasi ini akan berhubungan dengan video-video yang telah disampaikan sebelumnya. Adakah yang belum paham tentang gambar ilustrasi? Saya Pak, Oke, silahkan Ismira. apakah gambar ilustrasi sama gambar bentuk itu sama apa tidak, Pak? Bagus pertanyaannya ini. Pertanyaan ini memang berurutan ya, karena apa? Gambar bentuk sebenarnya disampaikan di materi sebelumnya. Oke, ada yang bisa membantu Pak Ibnu menjawab? Dari yang lain, teman-teman yang lain boleh? Saya boleh, Pak. Boleh ya, Nak? Kalau gambar bentuk mah cuma benda-benda saja. Kalau Oke. ilustrasi di dalamnya ada gambar bentuknya, ada gambar manusia, ada gambar hewan dan sebagainya. Mungkin Pak itu. Oke, bagus. Jadi intinya begini ya anak-anak. Perbedaan antara gambar ilustrasi dengan gambar bentuk. Gambar bentuk adalah kegiatan memindahkan sebuah objek nyata yang kalian lihat atau benda nyata yang kalian lihat untuk kalian pindahkan ke media dua dimensi dengan unsur bentuk yang sama. Gitu ya. Contohnya kalian membuat apel. Maka apel itu akan kalian gambarkan sesuai dengan bentuk apel yang sebenarnya yang kalian lihat objeknya itu. Itu namanya gambar bentuk. Boleh menggunakan warna, boleh tidak menggunakan warna. Untuk gambar ilustrasi sendiri adalah gambar yang berfungsi untuk mempertegas, kemudian memperjelas ide cerita atau narasi. Gitu. Tapi jangan lupa anak-anak, itu harus menyesuaikan dengan tema yang akan kalian angkat. Gitu. Jangan sampai kalian membuat tema apa, gambarnya apa, temanya tentang jadi tidak nyambung gitu ya. Oke, terima kasih untuk Lismira. Pertanyaannya cukup bagus sekali ya. Jika tidak ada pertanyaan, anak-anak, Pak Ibnu ingin memberikan sebuah soal atau pertanyaan yang silakan kalian kerjakan atau kalian pecahkan masalahnya dengan cara berkelompok. Nah, di sini Pak Ibnu akan membagi kelompok ya menjadi 5 atau menjadi 4. Ini jumlahnya ada 11 ya. Mungkin satu kelompok 2 orang gitu ya. Yang bagi Oke. siapa, Ya, Pak. Pak? Karena biasanya kalian itu kalau bagi kelompok mintanya tuh geng-gengan, maka sekarang Pak Ibnu yang bagi. Biar nggak berkelompok-kelompok, nanti nggak adil katanya. Siapa? Oke. Kan bestie, Pak, biasa. Begitu ya, iya. Nanti ada yang ngobrol, ada yang ngerjain, ada yang nggak ngerjain gitu jadinya. Lismira kelompoknya dengan Oris ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. Kemudian Yana dengan Rita ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Silakan bergabung dengan Yana jangan kelompoknya. tidur aja ya. Oke, Siap, Pak. udah cukup ya. Oke, Pak, boleh izin ke kamar kecil, Pak? boleh. Jangan lama-lama tapi ya mau kelas ya. Iya, Pak. Siap. Sudah semua ya, sesuai dengan kelompoknya ya.
Iya, Pak. Ya, Oke. Pak. Silakan kalian catat pertanyaannya. Yang pertama adalah jelaskan pengertian dari gambar ilustrasi. Yang kedua, sudah anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sebutkan jenis dan teknik gambar ilustrasi. Yang ketiga, silakan fungsi gambar ilustrasi bagi kehidupan sehari-hari, ya. Bentar, Oke, Pak, siap. belum, Pak. Belum. Udah, Pak. Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Kalian dapat mengerjakan dengan mencari referensi ya. Mencari referensi dari buku, boleh. Google Dan boleh, Pak. referensinya, ya, Dia dari Google boleh nggak, Pak? boleh. Untuk apa namanya? Untuk link dari materi yang sudah Pak Ibnu sampaikan sedikit tadi, untuk lebih lengkapnya nanti bisa diakses ya menggunakan link. Nanti linknya saya kirim. Atau untuk materinya juga nanti saya akan bluetoothkan untuk anak-anak yang bawa HP di sini ya. Atau nanti untuk pembelajaran di rumah nanti akan saya kirimkan linknya juga. Silakan untuk berkumpul sesuai kelompoknya. Silakan cari dari buku, dari media yang lain yang menggunakan HP. Silakan menggunakan HP. Yang nggak menggunakan HP bisa mencari dari buku-buku referensi yang lain selain buku cetak atau dari materi sudah Pak Ibnu sampaikan. Referensinya dari kelompok lain, Pak. Boleh, Pak. Boleh, silakan kalian tuh berdiskusi, boleh diskusi dengan kelompoknya atau kelompok yang lain. Tapi jangan ribut, tolong ya. Bapak boleh izin ke perpus, mau pinjam buku. Boleh. Tapi Anak jangan lama-lama rajin. ya. Jangan mampir kemana-mana ya. Ya, Pak. Yana, ada masalah Yana? Ada yang belum dipahami? Cari referensinya dari Instagram, boleh Pak? Boleh. Yang ada muncul gosip itu ya, Nak. Malah update status Yang itu. penting nyambung ya. Kalau nggak nyambung ya jangan. Sudah Pak, selesai? Dede malah Itu selfie. Tuh, malah Dede. selfie. Dede, tolong simpan HP-nya dulu, Dede. Nanti kalau 3 kali peneguran masih seperti itu, saya sita HP-nya loh. Ambil, Ya, Nanti diambil di kantor Maaf, dengan Pak. guru TK. maaf, Pak. Sudah selesai semua? Udah, Pak. Sudah? Baik, jika sudah selesai semua, mari kita simpulkan poin-poin penting dari materi kita bahas bersama tentang tugas yang kalian kerjakan. Yang pertama, ada apa itu? Pengertian gambar? Ilustrasi. Ilustrasi. Ada yang bisa membantu kelompok lain untuk menjawab pengertian gambar ilustrasi? Mungkin kelompoknya Oris atau kelompok Is? Boleh, Tri, boleh. Ada pendapat yang lain dari kelompok lain? Tidak? Oke. Bagus, Tri. Ini adalah pengertian dari gambar ilustrasi ya, anak-anak. Jadi, di sini perlu kalian pahami perbedaan dari gambar bentuk tadi, ya. Gambar ilustrasi adalah gambar yang berfungsi untuk jelas cerita yang sedang disampaikan. Objeknya apa? Bisa menggunakan objek manusia, tumbuhan, dan hewan. Oke, yang kedua, soal yang kedua. Izin dipanggil piket, Pak Ibnu, saya. Boleh, Dede, silahkan. Tasan, Pak. Yang kedua, yaitu teknik dan gambar ilustrasi. Ayo kelompok siapa, boleh? Ya, Pak. Ya, Pak. Boleh. Ada teknik Vignette tadi, Pak, namanya. Vignette. Apa Vignette itu, Pak? Pinyet, wis Mira, pinyet. Vignette. Penyet. Yang penyet. Ayam dong. Untuk Bukan ayam teknik dan jenis, ada beberapa jenis gambar ilustrasi. Salah satunya adalah tadi yang disebutkan oleh Komik. Mira. Komik. Terus komik ya. Karikatur, Terus yang lain, Pak. Kartun, Pak. Kartun. Kita Kartun. bergambar. karikatur ya. Ada karikatur ya. Karya sastra. Karya sastra, betul. Seragam. Bapak ingin bertanya, apa perbedaan antara jenis ilustrasi kartun dan karikatur? Ayo. Saya, siapa? Pak, Tri bawa anak. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bapak, Pak. Ibu, boleh.
kalau kartun melebih-lebihkan. Bapak itu Kalau karikatur. kartun. Karikatur ya, Karikatur. Kira ya. Betul. Gagal fokus, Pak. Sudah Ya. mau waktu pulang. Oke, jadi kartun itu adalah gambar yang bersifat lucu menghibur. Nah, Menyindir Itu bisa untuk juga ya, kartun. Pak? gimana? Menyindir juga bisa kan ya, Pak? Kalau untuk nyindir itu adalah karikatur, bukan kartun. Sama, karikatur juga bersifat lucu, menghibur, unik, tetapi untuk karikatur itu ada tambahannya. Apa tambahannya? Bersifat mengkritik atau menyampaikan sebuah aspirasi. Dilebih-lebihkan ya. Ya, Betul, betul sekali Aris. Kemudian untuk teknik, ada yang bisa membantu menjawab teknik? Kalau dia Saya, kan bisnis. Pak. Boleh. Teknik kering, Pak. Ya, teknik kering. Terus? Teknik basah. Teknik Teknik basah. basah. Apa contoh teknik kering? Pensil, Pak. Pensil warna ya. Spidol Pak, spidol. Spidol. Oke, bagus. Teknik kering adalah teknik menggambar yang tanpa menggunakan air atau cairan ya. Kalau teknik basah itu menggunakan cairan seperti apa? Cat minyak, kemudian cat air gitu ya. Bapak punya sebuah pertanyaan nih. Ada yang disebut dengan ilustrasi hayal ya. Ada yang disebut dengan ilustrasi hayalan. Nah, kalau kuda terbang atau Pegasus itu sebenarnya hayalan bukan kalau menurut kalian? Ayo. Iya Pak. Hayalan Pak. Hayal, Pak. Yang bisa menjawab dapat hadiah nih. Hayalan, Pak. Hayalan ya. Ada yang Hayalan. yang menjawab bukan hayalan? Iya. Ayo, nggak ada ya. Hayalan Pak. Semua hayalan ya. Ya, Pak. Karena kalau menurut Pak Ibnu sebenarnya kuda terbang itu bukan hayalan. Kok bisa Pak? Kok Ya, bisa, Pak? karena itu adalah merek cat besi. Astagfirullah. Ya. Iya Pak, benar Pokoknya Pak. salah. Saya punya Pak di Mohon rumah. maaf, Tetot tidak bisa dapat hadiah, Tetot. Ya. Oke, Kecewa. itu besok anak-anak, biar kalian tidak bosan. Oke, kita lanjutkan dari pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan hari ini, kalian sudah membahas tentang materi gambar ilustrasi ya. Semuanya bisa menerima materi dengan baik, bisa menjawab soal dengan baik. Kita bahas bersama-sama. Oke, perlu kalian ketahui anak-anak bahwa gambar ilustrasi ini adalah sebuah gambar yang bisa kita terapkan oleh kita dimanapun. Apa contohnya? Ketika kita adakan lomba, ya hari ini kita mendapatkan undangan lomba, kita kirimkan anak untuk menghadiri lomba dan kita akan mendapatkan hadiah. Jika memang kita akan bisa mempelajari atau berlatih dengan baik. Kedua, selain untuk event-event, apa sih fungsi yang lain bagi kehidupan sehari-hari kita? Ilustrasi itu kita bisa buat menjadi sebuah mural. Ya. Contohnya bagaimana? Bisa kita gunakan, kita terapkan ke dinding-dinding sekolah kita untuk memperindah gambar ilustrasi pastinya dengan tema ya. Tema yang akan kita sesuaikan. Dan ternyata gambar ilustrasi ini kita membutuhkan proses yang lama. Kita butuh bisa memahami tentang gambar ilustrasi. Kenapa? Karena nanti akan berguna untuk kita dalam mempelajari praktek. Ketika kita mengetahui, oh ternyata gambar ilustrasi itu harus punya tema. Gambar ilustrasi itu harus bisa nyambung dengan cerita yang disampaikan. Ketika kita tidak memahami materi yang kita pelajari, maka kita akan merasa kesusahan untuk memilih temanya. Jangan kita akan menggambarnya, kita akan memilih temanya pun kita kesusahan. Begitu ya anak-anak ya? Ya Pak. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk kelompok yang sudah aktif dalam pertemuan hari ini. Kemudian untuk pertemuan besok kita akan masih melanjutkan tentang materi. Ada sebuah tugas yang akan kalian selesaikan tentang gambar ilustrasi. Ya Pak, siap Pak. Untuk menutup hari ini, silakan ketua kelas untuk pindah. Oke, lanjut ke pertemuan kedua ya. Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. Pak. Pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Pagi Pak. Pagi, Pak. Apa Masih kabar semangat, hari Pak. ini? Semangat ya. Semangat, Pak. Ya, alhamdulillah. Ini semangat banget itu, Pak, kelihatan. Oh iya gitu ya. Silakan
Tri untuk dapat memimpin doa. Terima kasih kepada ketua kelas. Hari ini nggak masuk siapa? Hadir Siapa ya? semua ya? sepertinya, Masuk Pak. semua, Pak. Nihil Masuk ya, semua, Pak. nihil ya. Syukur, alhamdulillah. Kalau nihil. Kemudian silakan cek kebersihan di ruangan kelas kalian. Ada sampahkah? Bersih semua? Sudah, Pak. Sudah Sudah, bersih. Pak. Alhamdulillah. Bersih, Oke. Pak. Sudah Baik, pakai vacuum anak-anak. cleaner tadi, Pak. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita masih melanjutkan Pak. materi sebelumnya ya. Pak Ibnu, Ya, Dedek. itu Waduh, mohon kenapa? ditegur Iis, itu ditegur. Bawa tombak kakeknya di Dedek. kelas. Dedek, tolong topinya. Ih, pakai topi tuh. Tolong topinya diamankan ya. Ya, Pak. Kita lanjutkan. Hari ini Pak Ibnu akan menyuguhkan sebuah masalah. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ya. Pak. Pak. Anak-anak, di sini Bapak sajikan sebuah gambar, 5 gambar ya. Ada 5 gambar dengan 5 kolom. Perhatikan petunjuk pengerjaannya. Amati dan identifikasi gambar ilustrasi di bawah ini, kemudian tuliskan pendapat kelompok kalian sesuai dengan pengetahuan yang didapat dari kelompok materi sebelumnya ya. Di materi kita yang sebelumnya kita akan mempelajari materi ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan sebuah masalah yang Pak Ibnu suguhkan. Nah, dalam soal ini anak-anak, silakan kalian memilih salah satu, jangan kalian kerjakan semua. Jadi contoh, kelompok Rita memilih karikatur gitu ya. Gambar nomor berapa ini? Nomor 4. Nah, silakan kelompok Rita mengerjakan hanya gambar nomor 4 saja. Dengan apa? Dengan dasar pengetahuan yang telah kalian dapatkan di pertemuan sebelumnya dan dari informasi atau pengetahuan kalian di luar materi. Sudah dapat dipahami? Pak. Oke, setelah kalian mengerjakan tugas ini, nanti kalian akan mempresentasikannya. Ya, mempresentasikan tugas yang Bapak sampaikan ini. Silakan kalian mencari tugas ini, referensi ini dengan cara berdiskusi dengan kelompok kalian, mencari referensi dari buku, dari sumber lain, dari internet. Tadi malam sudah membaca link yang Pak Ibnu sampaikan belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah paham semua ya? Sudah mengerti semua ya? Ya, Pak. Paham, Pak. Bahkan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing, kalian bermusyawarah dengan kelompok kalian memilih salah satu gambar yang akan kalian pecahkan. Silakan kalian pilih. Sudah? Sudah, Pak. Kalau sudah, kalian sudah mendapatkan tugasnya, maka silakan cari tugasnya. Mengenai dengan tekniknya ya, teknik apa. Kemudian jenis ilustrasinya, jenis ilustrasi apa. Nah, yang terpenting adalah fungsi gambar ilustrasi tersebut. Fungsinya untuk apa. Anak-anak, sudah selesai? Sudah, Pak. Kalau sudah selesai, selanjutnya mempresentasikan hasil tugas kalian. Siapa yang ingin maju presentasi? Ya, Pak. Kelompoknya Rita, boleh. Nanti tolong kelompok yang lain menanggapi ya. Iya, Pak. Siap. Saya sekelompok dengan Oris, Pak. Ya, Kelompok kami membahas gambar nomor 1. Itu gambar Mr. Bean naik motor. oke ya. Tekniknya itu teknik kering, Pak, menggunakan pensil dan pensil warna. Jenis ilustrasinya itu karikatur ya, Pak. Nah, dilebih-lebihkan, Pak, lucu. Terus unik, Pak, gambarnya. Lalu fungsi gambar tersebut, gambar karikatur bersifat melebih-lebihkan sesuatu, berfungsi sebagai penyampaian sebuah sindiran, Pak, atau kritikan terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Oke, bagus untuk kelompok 1. Kasih aplaus dulu dong untuk kelompok 1. Kelompok yang lain silahkan. Ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Menanggapi untuk gambar karikatur ini, dia merubah si ekspresi wajahnya menjadi lebih lucu lagi.
dan menggelikan untuk dilihat. Bagus ya, anak, bagus. Oke. Pada intinya pada presentasi kelompok Rita, ini adalah sebuah gambar ilustrasi ya. Gambar ilustrasi di situ, siapa yang tidak tahu itu adalah Mr. Bean. Sedang naik motor pakai belangkon. Nah, itu yang unik ya, pakai belangkon. Ini memang sudah dimodif. Mungkin kalau di sana Mr. Bean nggak pakai belangkon. Tekniknya adalah teknik kering dengan warna. Betul. Jenis ilustrasinya ilustrasi, jenis gambar ilustrasinya adalah karikatur. Fungsinya benar sekali untuk menyampaikan sebuah kritikan, saran, atau aspirasi. Kemudian perlu kalian ketahui juga bahwa gambar ilustrasi ini juga dapat disebut dengan gambar yang seni merusak wajah. Bukan berarti wajahnya dirusak-rusak dan tidak ada identifikasinya, bukan. Tetapi karena gambar dituntut mengubah ciri-ciri fisik, terutama raut wajah yang digambarkan dibuat sedemikian rupa hingga menggelikan atau lucu atau unik gitu. Tetapi dalam hal ini tidak merubah ciri-ciri dari model karikatur tersebut. Maka kalian dapat melihat bahwa oh ini Mr. Bean karena dia tidak merubah cirinya atau identitas aslinya. Untuk presentasi hari ini semuanya bagus-bagus semua. Sangat menarik, seru ya, karena kalau setiap kelompok ada yang menanggapi. Kemudian untuk tugas LKPD sudah Bapak nilai ya, sudah Bapak cek, dan kelompok yang mendapatkan nilai terbaik adalah kelompok dari Rita dengan mendapatkan nilai 9,9. Keren ya. Tangan dong. Oke, bukan berarti kelompok yang lain jelek, bukan ya, tetapi kelompok yang lain redaksinya atau penjabarannya lebih kurang banyak atau kurang sempurna, bukan berarti tidak bagus nilainya. Pak Ibnu akan memberikan penghargaan untuk kelompok yang memiliki kinerja bagus ya. Sebuah coklat bagi kelompok Rita. Ya, kelompok Rita mendapatkan coklat. Untuk anak-anak, apa yang kita dapatkan dari materi pembelajaran hari ini? Adakah yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi gambar ilustrasi kita? Saya, Pak. Boleh, Lismira. Jadi dalam pelajaran 2 hari ini kita jadi tahu beberapa jenis gambar ilustrasi, Pak. Betul. Pesan yang dapat kita ambil, manfaat yang dapat kita ambil dari pembelajaran gambar ilustrasi ini adalah satu, kita dapat memahami ternyata ilustrasi itu bukan hanya kartun, tetapi banyak sekali jenisnya. Yang kedua, kalian jadi tahu dan dapat menentukan tentang ilustrasi yang akan kalian gambarkan. Oh, saya ingin menggambar karikatur dengan teknik basah. Oh, saya harus pakai cat warna atau cat minyak ya. Selanjutnya, yang dapat kita petik dari materi hari ini adalah ternyata ilustrasi ini bisa kita gunakan untuk membuat seni keindahan, terutama di lingkungan sekitar kita, terutama lingkungan sekolah. Contohnya, seperti yang sudah Bapak jelaskan, membuat sebuah mural. Mural bisa bentuk-bentuk kartun tentang pendidikan, atau menggambar dinding sekolah dengan pemandangan alam, atau yang lain. Banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan. Yang lebih penting lagi adalah kalian dapat mengetahui tentang fungsi dan jenis ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk kalian, semoga dapat bisa menghargai karya yang terutama ya, karya ilustrasi, dan ini dapat kalian manfaatkan, kalian terapkan pada mata pelajaran yang selanjutnya di kelas selanjutnya. Bahkan mungkin nanti ilustrasi ini akan kalian gunakan pula untuk jenjang SMA atau perkuliahan. Gitu ya anak-anak, kesimpulan dari pertemuan hari ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari tentang proporsi gambar ilustrasi. Jadi kalian akan mempelajari tentang penempatan sebuah gambar atau penempatan sebuah karya pada bidang yang sesuai atau yang proporsi. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Kita sudah selesai dengan materi gambar ilustrasi. Silakan untuk ketua kelas dapat memimpin doa.
Terima kasih anak-anak, semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya, sehingga besok Amin. setelah kembali ke Terima kasih sekolah. Pak Ibnu. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalan. Dengan tujuan, Pak Ibnu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibnu. Sama-sama. Hati-hati ya di jalan.